Asabi'u rukun sholat yang ketujuh, al-i'tidalu yaitu beriktidal. Apa itu i'tidal? Apa itu i'tidal? Ada yang tahu? Hah? Angkat tangan. Apa yo i'tidal? Nah, iya. I'tidal itu berdiri tegak setelah ruku atau duduk tegak setelah ruku. Itu i'tidal. Adapun habis ruku kemudian kita bangun tuh, itu bangun belum i'tidal. Itu permulaan i'tidal. Kalau tanpa bangun ya kita nggak bisa i'tidal. Itu namanya tetap ruku. Jadi i'tidal itu adalah dalam posisi ruku kemudian kita kembali berdiri tegak atau duduk tegak. Kenapa ada duduknya? Kan ada orang sholat duduk. Kalau orang sholat duduk ya berarti kembalinya duduk, bukan berdiri. Kalau orang sholatnya berdiri, ya maka habis ruku dia kembali berdiri. Ya. Itu namanya i'tidal. Ya. Harus paham. Bukan begininya sami Allah, itu belum i'tidal. I'tidal nanti sami Allah liman hamidah yang lagi dirinya itu namanya i'tidal. Nah, bangun dari ruku menuju i'tidal itu namanya awal dari i'tidal, permulaan dari i'tidal. Karena tanpa itu ya nggak bisa i'tidal kita. Itu ya i'tidal ya. Posisinya punggungnya tegak. Jangan doyong, kecuali emang orangnya udah doyong. Kalau orang udah doyong siap-siap aja dah ya. Iya, siap-siap roboh atau siap-siap masuk rumah sakit atau siap-siap digotong ke sono udah doyong. Tapi yang nggak doyong juga jangan pede ya. Masih lama, orang yang agak doyong aja lebih cepat kan. Iya. Enggak doyong juga gue masih lama berarti nih, gue belum doyong gitu lah, kayak gimana? Udah seger banget, udah berangkat duluan. Ya itu ya, itu i'tidal. Kemudian bangun dari ruku menuju i'tidal itu disunahin membaca sami Allahu liman. Iya, itu bacaannya. Itu sunnah. Dari habis ruku kita menuju i'tidal di bangunnya kita ngucapin sami Allahu liman hamidah ya gitu. Terus lagi i'tidalnya lah kita disunahin membaca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min sayyim ba'du. Dan yang sempurnanya bacaannya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Ditambahin begitu itu paling sempurna. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min sayyim ba'du. Boleh juga ditambahin habis itu. Ya, boleh juga ditambahin habis itu. Kalau mau lebih disempurnain lagi, ya. Ada doanya lagi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya boleh habis itu baru. Kemudian kita sujud. Kalau paling lengkap terlengkapnya itu ya. Mau paling lengkapnya begitu. Nah habis ini nggak boleh kamu tambahin lagi karena i'tidal termasuk rukun pendek. Nggak boleh di sini dipanjangkan kecuali ada doa kunut subuh. Nambah lagi kunut terus kan ya. Iya habis itu kan tambah lagi terus kunut. Jadi panjangan kecuali ada kunut boleh i'tidalnya diperpanjang. Kalau nggak pakai kunut
Itidal itu termasuk rukun pendek. Jangan disengajain lama-lama itidalnya. Habis itu udah nungguin jamaah dulu. Kali imam nungguin jamaah dulu. Belakang kali makmum nih belum. Padahal dia mau udah lagi nungguin bagi lama itidalnya. Ini sengaja begitu. Jadi sholatnya cukup ini. Kemudian asaminu yang ke-8 at-tomaninatu. Tomaninah fihi pada itidal. Jadi itidalnya tomaninah. Tomaninah itu bersikap apa? Tenang. Jangan ugat-ugat baik. Kalau ugat-ugat itu namanya bukan tomaninah. Sami Allah liman hamidah, begitu tuh. Jangan. Kan imam agak lamaan tuh, mungkin dia lengkap tadi. Allahumma laka gitu saja tuh, wabika aman tuh, baca begitu dia cuma begitu doang. Mil asamawati nama juga. Ngejem gitu. Tengok. Itu udah bukan tomaninah itu. Ada yang start begitu. Maka saya contohin ada gitu. Kita bukan kepo gitu. Emang dekat kita gitu. Begitu. Ada iya. Ini ada mungkin nih begitu baik. Gitu. Gatel lah. Itu di depan banget kita kan menghadap sujud di depan kita itu kelihatan pangkatnya. Begitu. Lagi itidal itu namanya bukan enggak tomaninah itu. Tomaninah itu sikap tenang. Seluruh anggota tubuh kita bersikap tenang. Kalau begitu namanya enggak tomaninah. Menurut mazhab Syafi'i udah batal lah sholatnya. Dia pakai mazhab siapa tahu udah kagak. Pokoknya mazhab yang lain juga ada tomaninah. Ini pakai mazhab siapa tahu ini? Nggak ngerti saya ini. Iya. Terakhir atasiu rukun salat yang ke-9. As-sujudu sujud marrotaini 2 kali. Jadi sujud 2 kali setiap rakaat itu rukun. Jangan sampai tinggal sekali aja. Lah sujud sekali doang ya batal. Sujudnya emang 2 kali. Sujud 2 kali itu setiap rakaat itu rukun. Dan anggota sujudnya harus kita kerjain. Anggota sujud ada berapa? 7. 1 ya. Nih. Ujung jari. Kedua kaki kita, kaki kanan, kaki kiri, ujung jarinya diri gini. Jangan direbahin. Ini anggota sujud, anggota sujud nih, ujung jari. Kemudian lutut, 2 lutut, ya 2 lutut. Nah, udah berapa tuh? 4. Kemudian 2 telapak tangan, 2 telapak tangan terakhir apa? Jidat. Nih makanya pecinya jangan sampai ngalangin, nutupin jidat, agak sah sujudnya. Atau udang-udangnya begitu. Pengen pakai udang-udang orang Arab, udang-udangnya ngangin ini. Ya kagak sah. Jidatnya harus terbuka. Kan laki-laki makanya kalau di sholat mah diangkat ke atas supaya nih jidatnya kena gitu. Kalau di luar sholat ya jangan diangkat baik, berarti makanya begini supaya rapi begitu. Peci buat sholat, bukan main gaple. Main gaple lain lagi. Pada sopan lo gini, begini begitu. Alat peci digini, gak enak dia. Berarti orang main gaple hormat itu. Main judi, pecinya kalau begini kagak hormat dia orang peci. Udah diubah yang begini. Kita mainnya lah beda, bukan sholat. Iya, begitu. Orang tua dulu begitu, dibawa macul ya bang ya, macul ke posisi beda lo begini macul. Iya kan gimana kayak gini-giniin begitu. Orang tua dulu memang malah pakai peci, jadi peci itu dikondisikan. Ya gitu ya.
Ada caranya juga ya? Ada caranya dan ada ilmunya. Jangan nanti sholat ya begini, itu bukan berarti. Kalau ngopi di warung tuh minum kapan gitu tuh. Jadi jangan di warung rapi buat ngopi begini. Di majlis taklim. Gitu ya. Subhanallah. Jadi itu tuh posisinya. Andaikan ini ada satu helai rambut menghalangi, ya ada di sini, ya kagak sah sujudnya. Begitu. Makanya yang ngerambut gondrong laki-laki, iya pakai peci. Ya. Kalau nggak diikat gitu kan. Kalau laki-laki boleh rambut gondrong, ya silakan aja. Cuman kalau di Indonesia mah sama orang kampung laki-laki gondrong dianggap udah pantas baik, padahal boleh gondrong terus silakan, nggak apa-apa. Karena budayanya kita jangan sekarang laki-laki rambut pendek, perempuan rambut panjang, itu budaya sebetulnya. Budaya begitu dibacain kita. Begitu. Kalau rambut gondrong mau apa asal bisa ketika sholat jangan sampai nutupin. Emang orang laki-laki mau sholat pakai peci beneran, kecuali rambut pendek mau begitu atau gundul gitu bisa nggak apa-apa. Pakai peci itu manfaatnya buat begini gitu. lebih nggak ribet dan peci daripada pakai udang-udang ya kan. Peci mah tinggal ngeclot gitu. Hebatnya orang Indonesia gitu.